Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berjumpa kembali di pembelajaran biologi kita. Hari ini kita akan membahas topik yang merupakan aplikasi dari materi sebelumnya mengenai jaringan tumbuhan. Dan kali ini kita membahas yang namanya Ayo, mengenal teknik budidaya kultur jaringan. Ayo kita lihat. Nah, di depan kita terlihat suatu tanaman yang dimasukkan ke dalam botol yang di bawahnya ada agar-agar dengan nutrisinya. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari teknik kultur jaringan tersebut. Nah, ini nih yang merupakan hasil kultur jaringan. Ada tanaman-tanaman kecil dalam agar-agar yang kita lihat, kemudian dia tumbuh makin besar lagi, sehingga perlu dijarangkan, dan pada akhirnya nantinya tanaman kecil ini siap untuk diintroduksikan ke tanah seperti halnya biasa. Nah, tahu nggak kamu manfaat kultur ini apa? Mengapa sih kita harus menanam tanaman dalam media agar steril tadi? Kenapa bukan di tanah gitu ya? Karena ada beberapa alasan Ananda. Yang pertama yaitu untuk kita bisa melakukan perbanyakan tanaman yang sifatnya langka, yang jarang kita jumpai bibit dalam jumlah yang besar. Sehingga kita hanya membutuhkan sedikit bibit, tapi bisa untuk kita perbanyak secara buatan. Nah, kemudian juga tanaman yang nilai ekonomis tinggi, yang susah untuk dapatkan bibitnya secara biasa, sehingga kita mengambil cukup dengan 1 atau 2 bibit saja dan bisa kita kembang biakan untuk menghasilkan anakan yang sangat banyak dan jumlah yang sangat seragam. Jadi tanaman tersebut merupakan tanaman yang pada kondisi konvensional kita dapatkan dalam pasokan yang cukup rendah. Nah, kemudian kultur jaringan juga bermanfaat untuk memperbanyak tanaman yang sifatnya introduksi, tanaman yang sifatnya baru, atau tanaman klon yang baru, sehingga dia belum mampu untuk langsung berkembang biak di media tanah gitu. Dan kemudian kelebihan lagi dari kultur jaringan yaitu bisa menghasilkan tanaman yang bebas dari patogen seperti parasit, jamur dan sebagainya. Kenapa? Karena dikembang biakan dalam kondisi yang sangat-sangat steril. Nah, untuk berikutnya, tentunya kita ingin tahu apa sih alat dan bahan yang digunakan untuk kultur jaringan tersebut. Adapun alat yang digunakan itu berupa autoclave yang digunakan untuk mensterilkan semua peralatan yang dibutuhkan. Kemudian juga gelas kimia, elemer, pisau, spatula yang sudah kamu kenal di labor sehari-hari. Dan juga kita butuh shaker untuk supaya menjadikan tanaman yang dihasilkan tidak saling berkelompok atau berdempetan. Nah, bahan yang digunakan untuk media agarnya yang pasti ada agar-agar, ada kandungan glukosanya di sana, juga ada zat pengatur tumbuh seperti hormon auksin, sitokinin dan sebagainya, juga beberapa anti jamur dan antibakteri supaya terbebas dari serangan jamur dan juga bakteri. Untuk pengerjaannya, kita mengerjakannya seperti yang terlihat di gambar dalam satu ruangan khusus atau tempat khusus yang dikatakan dengan laminar airflow, yang dimana di dalamnya adalah ruangan yang sangat steril, yang bebas dari angin-angin yang membawa bibit jamur dan juga bibit bakteri. Nah, untuk berikutnya kita bisa lihat tahapan dari kultur jaringan. Ada 6 tahapan. Pertama kali kita awali dengan membuat media dulu, bisa berupa media cair atau media padat. Kemudian kita ambil lagi tanaman yang akan digunakan. Tanaman yang digunakan dinamakan dengan explant, ya, yang diambil tanaman. Nah, berikutnya tanaman yang digunakan tersebut maupun alat yang digunakan akan disterilkan dulu dengan menggunakan autoclave untuk alat, sedangkan untuk tanaman dengan menggunakan anti jamur maupun antibakteri. Nah, setelah itu kita lakukan tahapan keempat yang dinamakan dengan multiplikasi dengan menanam expand tersebut ke dalam media agar-agar dan juga tabungnya. Untuk yang kelima kita menunggu ya tahapan sampai keluarnya akar, pengakaran sehingga menunjukkan adanya ciri-ciri pertumbuhan sebagai sebuah tanaman yang utuh. Sehingga pada akhirnya dia menjadi planlet. Nah, planlet lama-kelamaan akan membesar, lalu kita akan adakan pindah tanam sampai dia mencapai ukuran yang memungkinkan untuk mengalami tahapan keenam, itu tahapan aklimatisasi atau pemindahan ke ruangan yang aseptik lagi atau ke bedeng. Berikutnya Nanda, kita akan lihat. Nah, ini kira-kira video pertama kita akan melihat bagaimana proses kultur jaringan itu dilakukan di laboratorium gitu ya. Jadi semuanya menggunakan peralatan yang sangat steril, menggunakan sarung tangan, menggunakan jas pelindung juga.
Bahkan ruangan yang digunakan juga steril. Nah, berikutnya di video selanjutnya itu merupakan tahapan multifikasi dan juga pengakaran, yang tanaman kecil itu menjadi tanaman yang makin besar, dijarangkan lagi, sampai pada akhirnya di video terakhir kita bisa melihat itu tahapan ke-6, tahapan aklimatisasi, yang mana tanaman kecil sudah siap untuk ditanamkan ke media yang tanah seperti biasanya. Berikutnya kita juga akan melihat ini loh tanaman yang sering digunakan untuk jaringan. Tanaman anggrek yang kita kenal harganya sangat fantastis gitu ya. Itu untuk menunggu sebatang anggrek itu bisa berkembang biak butuh waktu 2 sampai dengan 3 tahun. Itu pun akan menghasilkan anakan yang hanya 1 atau 2 saja. Sehingga orang memilih untuk membudidayakan tanaman anggrek dengan cara kultur jaringan, yang mana waktunya kira-kira hanya 3 bulan bisa menghasilkan anakan yang sangat besar, seragam, jumlah yang sangat banyak. Jati juga demikian, untuk bisa berkembang biak, menunggu dia berbuah, kita harus menunggu sampai 5 sampai 6 tahun. Nah, sementara dengan kultur jaringan, kita mengambil jaringan yang masih meristemnya di ujung akar, di bagian kambium dan sebagainya, sehingga pada akhirnya dalam waktu yang singkat dia bisa menghasilkan anakan yang banyak. Nah, pisang juga demikian, juga sering dikuljar karena pisang terkenal dengan hama patogennya, busuk batang, busuk akar dan sebagainya, sehingga juga dipilih untuk mengembangbiakannya dengan cara kultur jaringan. Tanaman yang lain yang dikultur bisa jadi kentang, wortel ya, yang sering sekali terkena serangan jamur, kemudian juga kelapa yang butuh waktu lama untuk berkembang biak, dan banyak sekali tanaman yang lainnya yang saat ini sudah dilaksanakan dengan cara kultur jaringan. Oke, ini beberapa istilah penting yang wajib kita ketahui kalau kita sudah mengenal kultur jaringan. Yang pertama yaitu explant, ya, tanaman, sampel tanaman yang kita jadikan sebagai bahan untuk dijadikan sebagai jaring untuk tumbuh di dalam agar-agar. Berikutnya juga ada shaker, yaitu alat yang digunakan untuk menggoyang tumbuhan ya dalam waktu 24 jam, tidak berhenti untuk bergerak, dan pastinya juga autoclave yang kita gunakan untuk sterilisasi alat dan juga media. Nah, waktunya saat ini adalah kuis. Ujung-ujung aktivitas selalu ada kuis gitu ya. Jadi silakan Anda kerjakan soal kuis kita ini, hanya 2 soal Ananda. Yang pertama yaitu mengapa tanaman yang dibudidayakan dengan kultur jaringan adalah tanaman yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Mengapa bukan tanaman biasa-biasa gitu ya. Silakan jelaskan pendapat Ananda. Dan yang kedua, mengapa dengan kultur jaringan itu bisa menghasilkan tanaman yang bebas patogen, yang bebas dari hama, mungkin jamur, bakteri, dan lain sebagainya gitu ya. Silahkan dikerjakan sekarang juga setelah kamu memahami materi ini di kolom komentar YouTube ini. Nanti Ibu akan cek tugas yang Anda lakukan. Nah, barangkali cuma demikian materi kita untuk kultur jaringan yang merupakan akhir dari materi jaringan tumbuhan. Selamat belajar lagi untuk bisa mengekspor hal-hal yang lebih dalam lagi. Sampai jumpa Ananda.